menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Thank you Jesus. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi harimu datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan.
sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu.
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kehadiran Tuhan ada terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, kami percaya Tuhan hadir, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan bagi anak-anaknya. Di tempat ini Tuhan, kami siap beria-ria, bersukacita meninggikan nama Yesus yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari keluar dari Bapak Ibu berdiri, kasih salam, katakan hari ini Kau luar biasa. Kasih semangat satu dengan yang lain. Haleluya.
shalala, shalala, aku cinta Yesus, shalala, Yesus cinta saya. Kasih tos, bilang begini, Yesus mencintaimu, Yesus sayang padamu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya untuk meninggikan Dia.
yang berkuasa? Kasih tos, katakan Tuhan Yesus berkuasa atas hidupmu. Namanya Tuhanku. Yes. Mari tepuk tangan lebih lagi buat dia. Dia menara yang teguh, dia kekuatan, dia benteng dalam hidupmu. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, ya Allah yang perkasa. Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ya, nama Tuhan yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan. Thank you Jesus. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tegar, keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk.
Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Caruban. Silakan petugas persembahan, kita mau satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang akan dibuka tanggal 14 Juli. Berkati dan cukupkan semuanya. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kusanjung Kau di tempat tertinggi. Thank you Jesus. Haleluya. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Silakan untuk hambanya menyembahmu Tuhan. Holy Spirit, ku sanjung Kau di tempat ini. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Sebab Engkau Imam besar, katakan ku sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita terima firman Tuhan. Katakan ku sanjung. Sebab Engkau yang disanjung, Imam besar, Imam besar. Mari Bapak Ibu katakan ku sanjung, katakan lebih, lebih dari yang katakan pujian. Ku sanjung Kau di tempat, Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab Engkau, dan Dia siap melawat kita pagi hari. Ku sanjung Kau lebih yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, dan Dia merindukan setiap anak-anak yang datang di rumahnya. Dia ingin memuaskan anak-anaknya. Pastikan Bapak Ibu pagi hari ini kau tidak hanya datang di tempat ini, tapi pastikan bahwa engkau menjadi tanah yang baik. Dan engkau pulang, kau pasti menerima berkat. Engkau pulang, kau akan menjadi saksi Kristus. Engkau pulang dengan sukacita.
Karena Bapa yang baik mengerjakan yang terbaik pagi hari ini. Kami duduk hanya dalam beberapa menit, tetapi kami merasakan seperti kami ada di 1000 hari di pelataran Tuhan. Karena betapa berharganya ketika kami intim dengan Engkau, ketika hidup kami terpola dengan Engkau, maka hidup kami terkoneksi dengan sorga. Kami sungguh percaya tidak hanya di tempat ini kami merasakan kerajaan Allah, tapi ketika kami keluar dari tempat ini, kerajaan Allah akan terus menyertai hidup kami. Setiap pijakan kaki kami menghadirkan kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Kami ingin lebih dipuaskan oleh Engkau. Kami ingin lebih dipuaskan oleh Engkau. Lebih dalam, Roh Kudus, Engkau berbicara hari ini kepada kami. Kami terbatas, pengenalan kami terbatas. Itu sebabnya Bapa, Engkau beri kami Roh Kudus, supaya oleh Roh Kudus kami dituntun untuk lebih dalam masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk lebih dalam kami mengalami hadirat-Mu, supaya kami mengalami kemaksimalan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk menerima firman. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom. Saya nggak perkenalkan lagi nama saya. Wajah saya hampir mirip dengan Pak Amos. Bedanya nggak gondrong. Saya ini kalau ditanya cuma Tuhan kenal Pak Amos dari mana? Kenal di dalam Tuhan. Saya selalu punya prinsip bahwa kita ini berbeda suku, betul? Tetapi percayalah bahwa kita di dalam Kristus, kita ini satu DNA di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kamu bukan lagi orang-orang asing, karena kita adalah orang-orang kudus dan kawan dari swarga kerajaan Allah. Amin. Saudara percaya bahwa satu kelak kita akan ada di dalam kerajaannya? Saya nggak perlu perkenalkan. Saya kalau perkenalkan nama saya, namanya Chinese, kulitnya Ambon. Saya kalau Pak Amos tadi bilang begini, wah saya disuruh sedot, apa dikurangin darah, lemak. Saudara percayalah bahwa Tuhan menciptakan saudara itu unik. Saudara nggak perlu, wanita-wanita nggak perlu harus pertebal skincare-nya. Saudara punya kemuliaan Tuhan lebih tebal, amin. Ya, saudara, saya pernah juga dibilang begini, Pak Pendeta, tolong rontokin bulu-bulunya. Nggak usah. Banyak orang sekarang lagi nyari obat supaya numbuhin bulunya. Saya bersyukur diciptakan Tuhan hitam manis. Di mana-mana dicari yang hitam manis, kopi. Itu. Ya akhirnya Tuhan karuniakan saya seorang wanita, kulitnya putih, orang Sulawesi Utara. Makanya saya disebut keluarga kopi susu. Istri saya putih, saya hitam. Gitu. Saya dikarunia 2 orang anak, 1 pasang. Saya beri namanya agak sedikit rohani. Yang pertama Israel. Saya bilang sama jemaat-jemaat, hati-hati kalian kutuk. Karena orang yang mengutuk Israel akan terkutuklah dia. Itu kasih namanya itu yang rohani dikit. Orang-orang di seberang sana kalau ngasih nama itu nggak tanggung-tanggung. Yang kedua saya beri namanya Valeri. Ya agak Yunani. Dan Bapak Ibu kalau ditanya kenapa kok istrinya nggak dibawa, memang tiketnya mahal kalau dari Manado ke Semarang. Satu kelak rindu pingin sama-sama. Ya, Bapak Ibu hari ini sepintas perkenalan saya gembala dari JKI Savior Ministry, ada di kota Manado, tepatnya di kota Bitung. Bukan Belitung ya, Bitung. Ya, saya sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala Amos. Terima kasih Pak Gembala. Saya kemarin pikir saya nggak akan ke Pamulang karena belum dikasih aba-aba dari beliau. Tiba-tiba sebelum akhir retret, ditampilkan ini. Ya, Bapak Ibu hari ini saya berbicara tentang mental sebagai anak Tuhan. Karena hari-hari ini kita ada di masa, saya bisa katakan bangsa kita sedang mengalami inflasi yang sangat dahsyat. Tapi percaya Mazmur 37 ayat 24, orang yang hidup berkenan kepada Allah, sekalipun dia jatuh,
tidak akan dibiarkan Allah tergeletak. Saudara, jangan pernah pegang Tuhan. Izinkan Tuhan yang pegang saudara. Karena kalau orang pegang Tuhan, suatu waktu dia kaya, dia tinggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang pegang, engkau kaya, engkau miskin, engkau sakit, engkau kuat, Tuhan tetap genggam kita. Amin. Roma pasal 8, 9 ayat saja. Ayat 31 sampai pada ayat yang 39. Bapak Ibu, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat 31 ayat 32 Bapak Ibu. Demikian kata firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, ayat 39 sama-sama, 1, 2, 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi kunci hari ini, ayat firman Tuhan adalah ayat 37. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya? Baca sekali lagi dengan tegas. Garis bawahi kata dalam semua ini. Saudara, kenapa enggak dibilang pemenang, tapi dikatakan lebih? Karena saya dan saudara adalah orang-orang ditentukan Allah menjadi lebih dari pemenang, bukan pemenang. Itu sebab ayat ini dibilang dalam semua itu. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya keluarga, bukan hanya bisnis saudara, bukan hanya pendidikan, semua dalam segala aspek kehidupan. Saudara, kalau saya mau jelaskan hari ini, ayat ini saya khotbahkan berkali-kali. Saya yakin Bapak Ibu banyak hamba Tuhan yang sudah menghotbahkan ayat ini. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saudara, ini bicara tentang mental sebagai anak-anak Tuhan. Mental itu tidak bisa dipisahkan dari namanya pola. Saudara, hari ini saudara terpola dengan siapa? Terpola kita dengan siapa, itu yang menentukan mental kita. Saudara, saya beri contoh. Kalau di rumah kita orang tua ngajarin, nah, kalau nanti nemuin uang, kamu jangan ambil ya, pulangin uang orang itu. Saudara, kalau itu terus diajarkan kepada anak-anak kita, dia akan terpola dengan apa yang kita ajarkan, sehingga itu melahirkan mentalnya tidak mengambil barang orang sembarangan. Saudara mengerti? Banyak sekali kita orang Kristen ngerohnya luar biasa, tapi mental kita mental pecundang. Banyak orang Kristen jumpa di hadirat Tuhan luar biasa, tapi mentalnya pengecut. Saya yakin JKI di Rock nggak ada yang punya mental demikian. Amin. Saudara, satu waktu saya nemuin handphone itu cukup mahal di jalan. Kalau saya bilang sama istri saya, Ani, kayaknya handphone saya ini perlu diganti. Seringkali kalau orang nemuin handphone bilang, wah berkat Tuhan. Betul nggak?
Siapa di sini yang pernah nemuin handphone atau benda apa? Saya bilang begini sama istri saya, Hani, kayaknya ini berkat Tuhan. Istri saya ngomong bilang apa? Bukan berkat Tuhan. Kamu maling barang orang. Baru habis diomongin istri saya, pemilik handphone nelfon saya. Dia datang ke rumah saya. Hujan-hujan, dibilang, Pak, itu nomor-nomor penting di dalam. Saya seorang pembisnis, rekan-rekan saya banyak sekali sudah tersave di nomor itu. Tahu nggak Bapak Ibu, waktu dia datang ke saya, dia bilang, Pak, kira-kira upah menemukan handphone bayar berapa? Gratis, Pak. Lalu hari itu saya layani dia. Dia cerita, Pak, saya banyak ditipu orang Kristen. Saya orang Buddha, Pak. Pertama ceritanya rohani, Pak. Dia udah cerita kalau dapat keuntungan sekian, pembagian sekian. Setelah saya cairkan modal, habis saya ditipu. Sampai saya dengan istri cerai. Dan itu anak Tuhan, melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan. Sedih rasanya. Bukankah Matius 5 katakan engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Hidupmu itu khotbah yang paling hidup itu adalah hidup kita. Seberapapun Bapak Ibu hidupi hari ini, beritakan di atas mimbar yang orang lihat hari ini cuma 1-2 orang. Keluar dari sini ribuan mata sedang melihat kita. Ayat ini saya khotbahin. Ini yang kelima kali saya pengen murtad. Waktu saya bangun pelayanan pertama kali, ada seorang hamba Tuhan, dia menggerakkan 5 dukun untuk memusuhi saya, istri anak. Dukun itu datang ke saya dan dia bilang begini, hey Dem, kalau doamu kuat kamu akan hidup. Tetapi kalau kamu kalah, kamu harus sembah setan saya. Saya bilang, ya, kalau jinmu lebih kuat dari Tuhanku, saya siap jadi pengikut. 1 bulan kemudian 3 dukun dipanggil Tuhan. 1 dukun cacat. 1 dukun datang ke saya, badannya cair. Saya mau bilang Bapak Ibu, siapapun yang musuhi saudara, saudara nggak perlu pakai cara untuk hadapi dia. Alkitab bilang, kau diam, Tuhan berperang ganti kita. Saudara diam aja, saudara nggak punya pakai, harus pakai ini. Saya punya keluarga, ada polisi, ada TNI. Saya punya anak rohani, dia bagian avokat terkenal. Nggak usah, saudara, Tuhan itu di atas segala-galanya. Waktu saya bangun gereja yang kedua kali, bayangin Bapak Ibu, surat semua lengkap, datang anak Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan. Dia buat tanah gereja kami sengketa. Istri anak rohani saya datang, Kak, kayaknya kita mesti bayar pengacara. Saya nggak punya uang. Lalu dia bilang apa? Kita lawan dia. Saya bilang sama dia, nggak usah, Tuhan akan berperang. 1 bulan kemudian orang itu telepon saya. Dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan ngomong ke saya, kita harus berdamai. Saya nggak punya uang. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini nggak layak. Saya kalau benar, saya ini hari ini berdiri di mimbar ini, saya cocok jadi preman. Saya nggak cocok jadi hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang milih, nggak ada yang salah. Orang itu datang dan dia ngomong di kantor 4 mata dengan saya. Waktu kita buat ACB-nya, sertifikat, tanpa uang dipungut. Kalau Tuhan bekerja Bapak Ibu, semuanya itu indah. Waktu Tuhan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlambat. Tapi waktu Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, pemenang itu apa? Saudara pastikan kalau hidupmu terpola dengan Yesus, maka dasarmu dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus. Badai boleh datang, kau tidak akan tergoyahkan. Terakhir, saya bilang sama istri saya, kayaknya kita harus pisah. Kayaknya pelayanan ini
kita jual aja. Memang di Sulawesi Utara terkenal sekali, banyak gereja-gereja dijual, jemaat dijual. Lalu istri saya bilang, kamu gini, you know, setengah miring. Lalu saya bilang begini, kayaknya saya nggak ikut di retret sinode. Saya doa, pagi dengan istri, Roh Kudus tuh bicara lewat satu lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Waktu saya buka YouTube itu kayak Tuhan lagi ngomong, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya waktu dengar lagu itu, air mata saya itu mengalir. Dan saya bilang, Tuhan lagi ngomong ke saya. Saudara, Tuhan tidak seperti nabi-nabi dulu, dia ngomong secara langsung. Sekarang kita hidup dikasih karunia ini penyataan, bukan pernyataan. Kalau pernyataan zaman perjanjian lama, Allah selalu ngomong, berfirmanlah Allah. Tapi ini penyataan. Tuhan bisa ngomong lewat Pak Gembala. Tuhan bisa ngomong lewat suami. Tuhan bisa ngomong lewat orang-orang lain. Tuhan bisa ngomong lewat benda. Tuhan bisa ngomong lewat multimedia. Dan saya bilang, Tuhan lagi ngomong sama saya. Saya lihat anak saya yang pertama, dia cuma nangis. Karena memang anak saya waktu pertama kali lahir, kami nggak punya uang kami nggak punya uang yang cukup, hanya 500.000. Zaman itu belum ada BPJS. Lalu istri saya tertekan luar biasa dan dia bilang begini, kenapa sih kita harus melayani dengan cara yang demikian? Bapak Ibu lihat tadi ayat 37 dibilang begini, 38, sebab ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jujur Bapak Ibu, istri saya selalu bertanya, kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Saya tahu bahwa istri saya sedang diperbarui oleh Tuhan supaya hidupnya terpola dengan Tuhan. Saudara, orang yang terpola dengan Tuhan, dia nggak pernah mikirin kesehatannya seperti apa. Waktu tadi saya menyembah Tuhan di sini, saya bilang, Tuhan ada kursi-kursi yang kosong. Tapi Tuhan bilang apa? Gereja yang ada di tempat ini harus diajarkan jemaat-jemaatnya punya hati yang misioner. Harus keluar memberitakan Injil. Kalau enggak, Bapak Ibu, kursi-kursi yang kosong ini yang dudukin siapa? Malaikat. Saudara, tugas malaikat itu bukan nganggur, tapi melayani kita sebagai anak-anak Allah. Waktu menyembah Tuhan, saya mulai melihat di alam roh, itu malaikat mulai nyingkir-nyingkir. Karena Tuhan mulai isi kursi-kursi ini. Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu cuma dengar, tapi Bapak Ibu nggak menggerakkan kuasa Allah di dalam hidup saudara, kuasa itu nggak akan bekerja. Amin. Saudara, itu ibarat kayak tong, hanya diisi, tapi saudara nggak salurin. Kuasa itu akan bekerja ketika saudara buka keran. Maka kuasa Allah itu bekerja. 37 bilang, dalam semua itu kamu lebih daripada orang-orang menang. Banyak orang enak banget kalau bilang, pemenang, yes. Suami saya naik jabatan, yes. Tapi dia naik jabatan sogok. Banyak orang menampilkan di media sosial, di Facebook, anak saya lulus, yes. Tapi belajarnya karu-karuan. Dia sogok dosen, dia sogok guru. Pemenang bukan itu. Apa sih dasarnya menjadi lebih dari pemenang? Ayat 37, ayat 38 dikatakan begini, sebab aku yakin. Ini dasarnya, sebab aku yakin. Kata yakin sinonim dari kata percaya. Saudara boleh lihat di kamus bahasa Indonesia, kata yakin itu percaya. Nah, apa dasarnya percaya? Boleh multimedia tampilkan Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita. Saudara, kalau saudara hidup di dalam iman, saudara nggak harus tahu anak saya mau jadi apa. Karena yang menuntun dan yang menjadikan anak-anakmu jadi orang berhasil bukan orang tua,
Tapi yang menjadikan kita menjadi orang berhasil itu adalah Bapa di atas segala Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang Bapak Ibu percaya. Apakah dasar menjadi seorang lebih dari pemenang itu melayani Tuhan? Saya nggak tahu di sini. Di daerah saya melayani banyak hamba Tuhan roboh. Roboh dengan wanita, roboh dengan jabatan, roboh dengan uang. Dasar kita untuk menjadi lebih dari pemenang bukan itu, tetapi kepada siapa engkau percaya. Kalau dasarnya Tuhan, siapa pejabat-pejabat di sini yang bisa menggoncangkan saudara? Siapa Yesus? Siapa Yesus yang Bapak Ibu percaya? Dia Allah. Allah di dalam iman Kristen bukan nama, tapi Allah di dalam kekristenan, dia adalah 3 kata maha. Arti maha serba bisa. Kata maha, dia segala-galanya. Namanya maha. 3. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Banyak orang-orang yang saya layani di daerah di mana saya melayani, ketika mereka sakit nggak disembuhkan, mereka cari siapa? Dukun. Ketika bisnisnya nggak laku, mereka cari siapa? Dukun. Waktu mereka berantem sama suami istri, dia nyari apa? Dia nyari diskotik, dia cari miras. Bahkan Bapak Ibu, ada satu anak muda, saya diundang di satu sekolah kesehatan gabungan, saya melayani waktu itu KKR. Tiba-tiba waktu altar call, ini anak perempuan tuh nangis menjeritnya luar biasa. Dia masih SD kelas 6. Lalu pendoa-pendoa bilang, wah ini dirasuki setan. Bukan, saya bilang dia ini kepahitan. Saya bilang tolong disingkirin, konseling ke dia. Tahu nggak? Itu waktu dia masih muda, karena dia hidup dengan pamannya. Dia diperkosa oleh pamannya. Pamannya pelayan Tuhan. Dan dia bilang, Pak, sebenarnya saya datang di KKR ini terpaksa. Saya nggak punya rasa lagi untuk Tuhan. Tadi Pak Amos katakan, ini ciri-ciri gejala orang sakit rohani. Bapak Ibu, kita hari ini mungkin menyembah dan merasakan karena kita sudah dipulihkan. Tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang sedang sakit rohaninya, dan mereka sedang membutuhkan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dijadikan oleh Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Waktu dia menjerit, saya bilang begini, kamu bilang ampuni om. Dia nggak bisa bilang. Nanti istri saya peluk dia. Lalu dia bilang, Tuhan mengasihi kamu. Dia mulai menangis. Dia mulai menerima. Dia mulai menangis. Dia bilang begini, Tuhan begitu baik sama saya. Saudara tahu, anak ini hari ini, dia melayani orang-orang yang mengalami lebih parah yang dia alami. Saudara kemana-mana, nggak cerita lain, nggak cerita tetangga orang, dia cerita Tuhan. Orang banyak bilang nggak usah jauhin dia. Dia setiap hari ceritakan Tuhan. Mental pemenang, kau ditolak, kau terus tidak dibatasi oleh siapapun. Kau terus cerita Tuhan sampai orang itu mengalami Tuhan. Saudara ingat satu kisah pendiri dari restoran KFC. Siapa namanya? Sander. Sander waktu buat sambal itu dia jual ayamnya ditonjok orang karena nggak enak. Dia dianggap seorang pribadi yang stres. Tapi Bapak Ibu, satu waktu Sander menemukan resepnya. Sekarang Sander udah mati. Restoran yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia, apa namanya? KFC. Kalau saudara mau restorannya dikunjungi banyak orang, saudara harus ditonjok dulu. Saudara mau? Banyak orang Kristen bilang, Tuhan, jangan Tuhan. Saudara, kita sebagai anak Tuhan gak bisa menghindari bahaya. Matius 11 bilang apa? Kalau kamu ikut aku, sangkal, dan ini yang banyak orang Kristen gak mau.
Mazmur 103 ayat 5 bilang begini, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali. Saudara pernah lihat Raja Wali? Saudara bisa bedakan antara ayam kampung sama burung Raja Wali? Apa bedanya ayam kampung? Kalau badai dia lagi ngapain? Hah? Mengeram. Apa bahasanya, bahasa Jawa nih? Bahasa apa? Tapi Bapak Ibu lihat kalau Raja Wali, semakin tinggi badai, semakin dia naik tinggi. Itu orang Kristen yang namanya mental pemenang. Saya suatu waktu saya belajar ini, Tuhan bilang begini, kamu nggak perlu doain supaya badai itu berlalu, karena badai itu datang hanya sebentar. Amin. Roma 8 ayat 18 bilang apa? Penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan. Saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan, menderita dulu bos. Saudara, 12 murid Tuhan Yesus, saya mau tanya, dari 12 matinya semua pakai peti yang megah? Hah? Petrus petinya apa? Halo? Apa? Apa? Salib? Salib X. Oh, di Sulawesi Utara kalau mati Alkitab dimasukin ke dalam peti. Kenapa? Orang udah mati masih baca Alkitab? Saudara, kenapa nggak hidup aja? Nanti udah koid baru Alkitab dimasukin, apa untungnya? Tuhan nggak butuh itu. Tuhan butuh ini. Bapak Ibu tahu nggak? 176 organ tubuh yang Tuhan paling fokus cuma 2. Apa itu Bapak Ibu? Hati, ayatnya di mana? Amsal 4 ayat 20. Jagalah hatimu dengan segala, karena disitulah apa? Suami-suami sama laki-laki, atau suami-suami dan istri-istri di tempat ini, siapa yang paling banyak mengalami sakit hati? Jujur. Siapa? Halo. Siapa banyak? Angkat tangan yang paling banyak di sini dapat hadiah. Saudara tahu nggak, ada satu wanita yang paling hebat tinggal di sebuah kota terkecil namanya Nazaret, Maria. Waktu dia dikatakan oleh malaikat Gabriel, Maria, engkau akan mengandung dari sorga dan anak itu anak Allah. Kira-kira kalau zaman sekarang mengandung tanpa ayah digosipin nggak? Aduh, kayaknya dia lagi bersekutu dengan dukun. Aduh, sama jin apa ya dia hamil? Betul nggak? Tahu nggak, kitab Lukas bilang, maka Maria menyimpan perkaranya di mana? Sakit hati ibu-ibu jangan disimpan di sini. Bengkaknya di sini. Betul nggak? Jangan. Yang disimpan itu perkara-perkara tuh di sini. Orang kalau simpan di sini, setiap pagi kebaktian jam 6 tadi, gembala belum datang, dia udah datang. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Jangan tunggu apa Amos datang dulu. Oh, gembala datang dulu baru saya ikut. Saudara, firman Tuhan katakan engkau tidak menjadi ekor, tapi menjadi apa? Tuhan gak pernah ciptakan kita jadi pengikut terus, ngekor terus. Tapi kita harus jadi. Dan Tuhan bilang engkau tidak turun, tapi engkau harus naik. Proses untuk bisa naik, saudara harus mengalami seperti Sander. Saya beri contoh lagi, ada seorang yang menemukan bola lampu, namanya siapa? Thomas Alva Edison. Saya waktu baca artikelnya dia itu nangis saya. Saudara tahu nggak, dikirimin satu sekolah suratnya apa? Mulai sekarang sekolah kami tidak akan menerima lagi dia karena anakmu Thomas Alva Edison idiot. Tahu nggak, mamanya Thomas Alva Edison pulang, dia nggak bacain Thomas Alva Edison kamu kurang ajar, kamu anak yang goblok, kamu bikin malu mama. Enggak, dia simpan rapat. Thomas Alva Edison pulang ke rumah sambil megang baju sambil minder. Mamanya bilang gini, Thomas, mulai hari ini mama yang akan ngajarin kamu. Thomas Alva Edison mulai menggali potensinya. Hari ini kalau nggak ada pribadi Thomas yang idiot,
keyboard nggak ada, handphone nggak ada. Kita masih pakai obor sampai hari ini. Saudara, keyboard bisa dicolok ke obor? Gak bisa. Satu waktu Thomas Alva Edison sudah menikah dan pingin pindah ke rumah barunya. Dia mulai buka lemari mamanya. Ditemukan surat yang diberi di sekolah. Dan dia nangis. Tulisnya Thomas Alva Edison, kamu anak idiot. Tuhan pakai seorang idiot membuat seluruh dunia bersinar terang dengan penemuan bola lampu. Hari ini saya mau bilang, kepada siapa engkau percaya? Kalau cuma masalah rumah tanggamu, seletik wae kalau Sunda bilang, chill. Kita ini jadi orang Kristen karena bersaksi, wah saya bisnisnya laku, aduh laris, oh luar biasa, Tuhan itu baik. Tapi pada waktu kita diizinkan mengalami penderitaan, kita bilang, Tuhan kenapa harus mengalami ini? Seorang pemenang, lebih dari pemenang di dalam Alkitab dicatat, namanya Ayub. Orang paling terkaya. Tahu nggak, anak-anak sama istrinya jadi musuhnya dia. Istrinya mata duitan. Dia bilang, Ayub, masih nyembah Tuhan? Duit udah habis. Rekening BCA, BRI, BNI kosong. Masih nyembah Tuhan? Kutuk aja Tuhanmu. Lihat anak-anak mereka lagi mabuk, lagi teriak-teriak. Habisin uang bapaknya. Tuhan ambil semua. Kenapa Tuhan ambil uangnya? Supaya anak-anaknya berhenti melakukan pesta pora. Supaya istrinya berhenti belanja online. Supaya istrinya berhenti pinjam online. Ditambahin sama Pak Gembala, bukan saya ya. Saya berpikir kenapa kok Tuhan buat Ayub miskin? Supaya dia menghentikan anak-anaknya mencintai dunia. Saudara tahu nggak, seorang pemenang ketika dia melihat keadaan ini, dia akan menjadikan satu kesempatan untuk dia maju. Jangan nanti bersaksi, Pak Gembala, suami saya ingin cerai. Pak Gembala, kayaknya hidup ini nggak punya harapan. Pak Gembala, pingin lompat 6 lantai. Tapi kalau datang, saya yakin Pak Amos sudah nggak akan pusing. Kalau datang, Papi, puji Tuhan, kemarin suami saya tonjok saya basah roh lagi. Dia tonjok saya basah roh lagi. Puji Tuhan, suami saya udah bertobat. Coba kalau Bapak Ibu kalau ngomong begitu, puji Tuhan, beban saya hilang. Kalau datang, Papi doain, rumah saya kemalingan, uang saya diambil semua. Aduh, udah nggak tahu lagi harapan kita. Uang itu bisa dicari dalam kapanpun. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, ya, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Om Iwan boleh tampilkan Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Ini Tuhan Yesus bilang, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, ayat berikut, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berikut, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah. Lompat ayat 14. Ini firman. Ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat apa? Yaitu Bapak Ibu dengar, dia firman yang dulu hanya ngomong, sekarang diam. Dia diam di mana? Di dalam hidup kita. Dia nggak diam di sini, tapi dia diam pada setiap pribadi kita. Dia tinggal. Itu sebabnya Nabi Yesaya bilang apa? Dia namanya siapa? Immanuel. Dia tinggal, dia menyertai. Dia tahu nggak Bapak Ibu sedih? Dia tahu nggak Bapak Ibu terluka? Dia tahu nggak Bapak Ibu bangkrut? Tapi seringkali Tuhan nggak bekerja karena kita masih merasa orang sombong. Saya mampu, saya bisa. Sudah tahu nggak arti percaya? Itu bukan faith, tapi belief. Jatuhkan dirimu. Saudara, jatuhkan dong kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang saudara. Saya dulu berpikir kalau saya melayani, saya punya mobil, punya ini, saya jadi pendeta hebat.
Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi hati seorang hamba untuk melayani jiwa-jiwa. Bapak Ibu, saya melayani jemaat-jemaat kami banyak, 70-an orang. Semua jiwa-jiwa yang terbuang dari gereja-gereja nggak dianggap lagi. Satu waktu ada seorang ibu datang ke saya, "Pak, saya kalau datang ke gereja minder." Tadi Pak Amos bilang kalau masuk ke gereja sembunyi, karena banyak mantannya di dalam gereja. Bapak Ibu tahu, mantan suaminya 12. Waktu dia cerita sama saya bilang, "Bu, ibu yang pulih, saya asam lambung naik." Bapak Ibu, kita ini banyak orang gereja, orang Kristen Farisi banget. Dosa. Matius 19 ayat 6 bilang kamu hanya menikah 1 kali seumur hidup, nggak boleh cerai. Tapi kita nggak pernah tahu kedalaman lukanya. Saya langsung Tuhan ngomong Matius Yohanes 4. Wanita Samaria punya suami berapa? Simpanannya 5 tambah sah 1 jadi berapa? 6, bos. Tuhan ngomong nggak usah, najis. Tuhan bilang begini, kalau kamu minum air ini, kamu nggak akan haus lagi. Tapi air yang aku berikan, jadi apa? Akan jadi mata air. Dan itulah Roh Kudus yang terus mengalir sukacita, damai, sejahtera. Saudara baca baik-baik Yohanes 4. Wanita itu hari itu bertobat dalam satu kota Samaria, bertobat. Karena satu wanita pelacur bertobat. Dan semua kota Samaria bertobat terima Yesus. Satu orang aja saudara menangkan hari ini. Dia pulang cerita ke teman-temannya PSK, pemabuk. JKI The Rock akan penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan datang gak cari orang kudus. Tuhan gak cari bukan berarti Tuhan biarin. Saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Saudara harus cari orang-orang yang Tuhan rindukan. Sampai istri saya berdoa begini, Tuhan, kenapa sih Tuhan gak kirim 5 pengusaha supaya persembahan kita meledak? Saya tanya ke bendahara, berapa persembahan hari ini? 45.000. Saudara masih bersuka cita? Tanya suami hari ini, Pak, penghasilan berapa? 5.000. Masih jualan? Masih ganti merek lain? Pemenang selalu melihat itu kesempatan untuk dia maju. Saudara ingat Bartimeus, seorang buta yang tinggal di gerbang indah Yeriko. Dia cuma dengar firman Tuhan doang. Tapi waktu itu orang bilang begini, Yesus anak Daud masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berseru makin kencang. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Tuhan belum menjawab doamu, jangan berhenti berdoa. Semakin kencang, kencangnya di kamar bukan di luar. Kalau di luar engkau ditangkap polisi, kencangnya di dalam. Jangan cuma kencang waktu ngambek, kencangnya di rumah Tuhan. Karena Tuhan bilang kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam, bukan masuk ke mal-mal. Saya di Manado itu terkenal sekali itu penginjilan jalanan. Teriak-teriak, wah bertobat. Saudara itu jadi entertain. Pendeta teriak-teriak karena mereka ingin jadi Yohanes Pembaptis. Saudara, kita nggak perlu niru. Tapi kalau engkau terpola dengan Tuhan, mentalitas kita adalah mentalitas kerajaan Allah. Saudara, ayat 18 bilang begini, ayat 36 di Roma 8 tadi. Seorang lebih dari pemenang dikatakan begini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Allah ada di pihak kita. Kalau engkau percaya Allah di pihak kita, saudara nggak perlu bela diri. Saudara nggak perlu pembenaran diri. Biarkan Tuhan yang membela saudara. Kepada siapa saudara percaya, kepada siapa saudara bergantung, kepada siapa saudara imani, saudara akan terpola, terkoneksi dengan orang itu. Saya kalau jalan sama anak rohani saya yang pangkatnya 3 balek, sebanyak apapun kasus saya pasti tenang. Karena dia yang pegang saya. Saudara kalau berjalan dengan presiden, saudara biar orang biasa,
jadi keren. Saya bilang sama teman-teman saya, kita ini kalau bergabung sama komunitas Jawa, kita tuh jadi berharga. Karena semua dipanggil Mas. Mas Dem, Mas Beco, Mas Yuwono. Sorry ya ini. Jadi wah, kita jadi dipanggil jadi orang berharga, saudara. Kan dipanggil Mas semua, Mas Tulen semua. Yang kedua, Bapak Ibu, menjadi lebih dari pemenang. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Yang ketiga, yang kedua, seorang lebih dari pemenang. Ketika engkau percaya Yesus, engkau tidak hanya ada di pihak Tuhan, tapi engkau menjadi kesayangan Tuhan. Engkau menjadi pilihan. Saya itu lucu ya, teman-teman saya itu kalau punya anak perempuan, orang tuanya jodohin, kamu kalau menikah nanti menikah sama orang kaya ya, biar perbaiki keuangan keluarga. Saya dulu berpikir kalau saya menikah sama orang Chinese, kulit anak-anak saya pasti berubah jadi putih. Saya pernah jangankan pacaran, salaman aja orang-orang Chinese pada menjauh. Hari ini kan sudah banyak sabun-sabun yang saya pakai, jadi agak-agak terang lah dulu. Dulu gelap gulita dulu. Saya bilang, Tuhan, kasih saya dokter Tuhan. Nggak ada yang datang-datang, saudara. Satu waktu ada seorang wanita lewat, saya cium parfumnya. Ih, parfumnya ini kayak dari sorga ini. Saya bilang sama teman saya, kayaknya dia ini jodoh saya. Jantung saya udah mulai berdebar nih. Saya lihat face-nya, wah cantik. Saya lihat kulit saya, aduh Tuhan, gak masuk standar ini. Satu waktu saya jumpai dia lagi bukukan, dia kerja di Emmanuel. Dan saya bilang, halo kak, saya jatuh cinta. Wanita-wanita kalau nggak ketemu laki-laki tiba-tiba bilang jatuh cinta, kaget nggak? Bukan kaget, jantungan. Waktu dia lihat begini, siapa ini? Brewokan begini, hitam kayak orang India begini, siapa ini? Dia bilang begini, boleh kamu jadi pacar saya, tapi puasa 1,5 tahun. Saya bilang lama amat. Saya bilang nggak ada tantangan lain. Ada. Tantangannya kamu harus masuk minta. Itu yang saya cari. Saya masuk minta sama papanya. Om, dia adalah teman saya, tapi sekarang jadi teman hidup. Kalau om restui, saya mau menikah, nggak punya duit. Saya bilang sama istri saya, bilang papamu, saya pendeta nggak punya duit. Panggillah masuk kamar. Dia keluar, gimana? Papanya bilang begini, saya naik pelaminan, pokoknya kamu semua yang tanggung. Berapa? 60 juta. Lemas. Bapak Ibu tahu nggak, saya kayak orang gila, ngutang emas 4 gram sama istri, tulis nama. Saya panjar 500.000. Waktunya cuma 1 minggu. 1 minggu kemudian dapat uang 5 juta bayar lunas. Catering 8 juta, saya panjar 2 juta. Waktunya 1 minggu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu, masih happy-happy, senyum-senyum gitu, gak bisa tidur, asam lambung kumat. Betul gak? 1 minggu lo nyari 4 juta, 8 juta. Bapak Ibu, tiba-tiba ada anak rohani, saya bilang begini, kak, kapan nikah? Saya nggak hadir ya, cuma titip amplop. Boleh nggak minta nomor rekening? Saya umur-umur, saya belum pernah terima uang sebesar itu. 45 juta. Saya telepon anak rohani, nggak salah kirim nih, ini angkanya terbanyak. Nggak, kalau kurang tambah lagi. Yang muda-muda jangan tunggu uang dulu baru mau ingin nikah. Ini bukan bangun usaha, bos. Mau nikah, bangun cinta dulu, baru nikah. Kalau Tuhan sediakan, semua yang kurang pasti tambahkan. Yang terakhir, ayat 38. Ayat 35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Sorry. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa?
dia akan menjadi pembela. Bapak Ibu, istri saya berkali-kali minta saya cerai. Dia pernah lari, dia ambil surat nikah dan dia robek, saya rebut. Saya bilang sama istri saya, kalau nyari cewek banyak di luar sana cantik, kamu jangan sok ger. Saya ini mempertahankan karena saya takut Tuhan. Waktu saya pasangkan cincin, nama istri saya Joyce. Joyce, aku menerima engkau sebagai istriku dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Dia bilang, Pak, saya nggak mau lagi nikah sama kamu, menderita nikah sama pendeta kayak kamu. Suatu waktu anak saya masuk dan dia bilang, ayah nggak usah marah sama mami, kita doa yuk. Kami berdoa. Tiba-tiba istri saya menghampiri saya malam. Dia peluk saya dan dia bilang begini, Hani, minta maaf, saya udah kurang ajar, saya jadi bersalah. Hari ini saya berdiri di atas mimbar ini, dia yang ngawasi semua pelayanan saya. Dan dia siap tidak hanya menggantikan saya, dia jadi pendoa, dia memuridkan anak-anak yang rusak hari ini. Anak saya yang pertama jadi multimedia. Bagaimana Bapak Ibu mengukur bahwa Bapak Ibu adalah seorang pemenang? Saya nggak akan keluar dari ayat yang lain. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun semuanya itu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kau takut hari ini karena engkau sakit? Bukan pemenang. Kau hari ini takut karena maut, kematian? Bukan pemenang. Hari ini tubuhmu boleh hancur, dikuburkan, tapi rohmu akan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Siralabakasyak. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan, oh, pujian ini Bapak Ibu tidak sekedar Bapak Ibu nyanyikan, tapi mari imani. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman, oh tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Tidak akan tergantikan Yesus dalam hidupku. Oh harapanku, oh karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Bapak Ibu tutup mata dan katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarkan hatimu berkata kepadamu, Holy Spirit come here. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, mari angkat tangan kananmu. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Adakah di antara Bapak Ibu yang rindu didoakan? Bapak Ibu boleh maju ke depan. Selamanya Sudah yang mau rindu didoakan, saya akan doakan saudara. Sudah keluar dari kursi, saudara boleh maju ke depan. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Siapa lagi boleh maju ke depan? Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagi yang sudah maju ke depan katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Oh Holy Spirit, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat kedua tangan. Yesus, terima Kristus yang bekerja di dalam Kau.
Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Tuhan yang membebaskan engkau dari ciptakan selamanya. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan mengasihi. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan akan menjadikan engkau menjadi teladan. Harapan Kau bukan seorang yang tak kasih akan hilang. tapi contoh hidup akan menjadi teladan. Karena kasih-Nya sekarang ku Dalam ada. nama Yesus kuasa memulus pekerjaan. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Buka hati. Harapanku tak akan hilang. Tuhan tahu kau menangis, Karena kasih-Nya tapi izinkan Tuhan sekarang bekerja. ku Tuhan akan ada. mengubah keadaan keluargamu. Oh Yesusku, Aku ku mengurapi kau sebagai suami. ciptakan Mulai hari ini kau diberkati dalam nama Yesus. sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya serahkan ke Pak Gembala Amos. harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Biarkan pujian ini merupakan pengharapan dan pengakuan kami. Apapun situasi keadaan diri kami, hidup kami, baik dalam suka maupun duka, biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami tetap tinggal di dalam pribadi-Mu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, setiap tantangan badai dalam keluarga maupun pribadi lepas pribadi, maka kami percaya ada pertolongan, ada kekuatan daripada-Mu. Karena firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan, mengingatkan identitas kami. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih, orang-orang yang Kau panggil bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Karena kami memiliki pemimpin yang berkualitas kerajaan Allah, yaitu Yesus sebagai pemimpin kehidupan kami, yang memberi inspirasi, yang memberi pengaruh dalam hidup kami. Engkau yang memberikan teladan dalam hidup kami. Karena itu biarlah kuasa
pemenang itu mengalir dalam jiwa dan darah kami Tuhan. Kami bukan dipilih sebagai pecundang, kami bukan menjadi orang-orang yang lemah, namun kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kedalaman loh hati kami, sehingga kami keluar dari tempat ini. Kami bukan menjadi orang yang lemah, kami bukan menjadi orang yang berputus asa, tapi kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu Bapak Demeling Tuhan. Kami percaya Engkau terus berikan hikmat, bahkan istri, anak maupun pelayanannya yang ada di Bitung sana Tuhan. Kami percaya Engkau berkati bahkan kami yang telah mendengar firman-Mu, kami diberkati dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat yang telah diberkati berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan selamat datang untuk Usi yang di belakang. Sebelakangnya Pak Doni, kalau nggak salah baru pertama kali datang di tempat ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu Bapak, ada sedikit pengumuman. Kita minggu depan siapkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian untuk perjamuan kudus, ya. Ibadah 1, 2, 3, dan 4 kita ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan diri, ya, baik mau perjamuan kudus, juga saudara yang mau mempersiapkan diri untuk membawa korban syukur maupun korban persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian pada Tuhan, persiapkan diri dengan baik saudara. Maka saya percaya Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kita akan kembali minggu depan dalam ibadah perjamuan kudus. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara sekalian, karena hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang dari Bitung maupun yang dari Kalimantan Barat, ya, yaitu saya manggilnya beliau itu namanya Pak Kefas Widodo, ya, yang beliau adalah kakak kelas saya, kakak setingkat saudara, senior saya, dan beliau pelayanan di pedalaman Kalimantan saudara. Kemarin kita ketemu di sana dan lebih membuat saya terkagum saudara, dari Kalimantan Barat ke Salatiga dan dari Salatiga ke Pamulang ini naik motor saudara. Orangnya yang mana? Boleh berdiri dulu Pak. Ini saudara, ya, ini, wah silakan dong Pak. Ini luar biasa saudara, ya. Beliau pelayanan di pedalaman saudara, dan ketika saya ketemu di sana, kami masuk di pedalaman sama beliau saudara, harus naik motor. Kalau naik motor jalannya halus nggak apa-apa saudara, tapi jalannya lumpur, jalannya wow saudara, kalau mungkin saya suruh balik lagi mikir saudara, ya. Nah, nanti ibadah ketiga beliau akan melayani saudara, karena beliau masih ada beberapa hari di sini, bahkan minggu besok beliau masih melayani di tempat ini saudara. Jadi saya mengajak semua teman-teman Hope, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan gabung di tempat ini, ya. 2 kali karena ada 2 hamba Tuhan saudara. Jadi hari Selasa dan Rabu kita ada penyegaran iman, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian nanti di Hope bisa bukan hanya satu arah begini, tapi ada 2 arah, kita bisa tanya kesaksian hidup dan pelayanan. Karena tadi Pak Demeling ini saudara, ada kesaksian yang sangat sensitif, udah cerita sama saya. Memang tidak disaksikan karena ini live streaming, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia, dan siapa saja bisa melihat. Nah, saya minta beliau nanti hari waktu Hope gabungan bisa menyaksikan hidupnya saudara. Bagaimana beliau dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya, mengalami berbagai penganiayaan, tantangan dan sebagainya, ya. Ada seru dan ngeri-ngeri sedap saudara. Makanya tadi waktu di kantor, yang ini jangan dikhotbahkan di ibadah minggu karena live streaming saudara.
Dan puji Tuhan, nanti hari Selasa atau hari Rabu, saudara bergabung kembali, kita akan dilayani oleh 2 hamba Tuhan. 2 hari, saudara, hari Selasa dan hari Rabu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, koordinator-koordinator HOP, gembala-gembala HOP, tolong dihimbau anggotanya untuk ada ibadah penyegaran iman di tempat ini. Terus bagaimana konsumsinya, saudara? Silahkan Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada snack aja. Sudah selesai ibadah nanti kita akan perjamuan kasih. Nikmati snack yang Bapak Ibu saudara sekalian akan bawa dari anggota-anggota HOP ya. Oke, itu tambahan dari kami. Nah, tanggal 7 Bapak Ibu saudara sekalian, itu ada pemberkatan pernikahan, yaitu saudara Jonathan dengan Sheila yang akan dilayani. Jadi besok ibadah jam 10, Bapak Ibu saudara, saya nggak ada, saya melayani pemberkatan pernikahan di restoran ya, yang kami akan layani. Nanti akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Beliau-beliau ini akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian dan perjamuan kudus. Satu lagi saudara, teman-teman yang mau ikut pelayanan ke Jawa Timur dalam rangka peresmian gereja cabang kita yang di Jawa Timur, saudara, silahkan berhubungan dengan Ibu Ai atau Saudari Gloria supaya dipesankan bisnya. Ya, berapa ongkos bisnya nanti bisa berhubungan dengan Gloria atau sama Bu Ai, saudara. Kalau nggak salah sudah ada 7 orang ya Bu ya. Ya, 6 yang sudah mendaftar, yang sudah dipesankan tiket ya. Oke, nah ada 7. Wow, sudah ada yang ada 7. Ya, saudara yang mau ikut bis nanti mendaftar. Kalau Pak saya mau bawa mobil sendiri, alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau memang mobil saudara masih kosong, bisa bawa yang lainnya. Ya, itu tanggal 14 acara peresmian, Minggu sore. Jadi kalau saudara naik bis berangkatnya Jumat siang jam 1 sampai sana, Sabtu pagi diperkirakan jam 3 atau jam 2 pagi sudah sampai. Nanti saya jemput, saudara, saya bawa ke gereja cabang kita. Puji Tuhan, saudara, gereja kita ini cukup mewah, ya, karena mepet sawah, saudara. Ya, gereja cabang kita mewah karena mepet sawah. Ya, kalau nggak salah, Om juga mau ikut ini, Hengkong ya, mau ikut katanya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa itu aja, ya. Nanti sore Bapak Ibu saudara sekalian ada Pastor William dari Singapura, Malaysia yang akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian ya, ibadah sore. Oke, saya rasa itu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup, kita akan akhiri ya. Nanti Pendeta Yosua akan memberkati kita pada saat hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kami saat ini bersama-sama mengucap syukur, dan lewat persembahan ini biarlah kami setiap persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus dan persembahan lainnya, biarlah semua ini kami persembahkan untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami bersama-sama, menghadapkan hati kami, wajah kami kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah Bapa kita, biarlah Engkau menerima berkat yang sempurna datangnya dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, dan Roh Kudus-Nya menyertai hidup saudara dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, hidupmu diberkati, anak cucumu, keturunanmu diberkati. Dimanapun engkau berada, disitulah nama Tuhan dipermuliakan, dan engkau diberkati untuk menjadi berkat. Kesehatanmu diberkati, engkau dilindungi dalam segala perjalananmu, dan apapun yang kau buat dengan tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil, dan engkau akan menjadi contoh, menjadi teladan. Perkataanmu perkataan yang membangun, dan pikiranmu adalah pikiran yang bertumbuh di dalam iman. Terima kasih. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namanya Tuhanku.